Dari rekaman CCTV terlihat seorang warga bernama Retno Suwito, warga Jalan Yosudarso, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuan, berjalan terhuyung sambil meminta tolong hingga akhirnya tersungkur ke tanah. Sambil berteriak histeris, istri dan anak korban berusaha menghampirinya bersama warga. Retno tersungkur setelah dianiaya sejumlah anggota geng motor di kawasan Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuan pada Rabu malam. Saat kejadian, korban bersama istri dan dua anaknya keluar rumah untuk membeli jamu. Tiba-tiba dipepet dan dianiaya puluhan anggota geng motor dengan menggunakan senjata tajam. Korban akhirnya tewas dengan luka sayatan benda tajam di dada kiri. Sementara istri korban mengalami luka-luka di bagian kepala akibat terjatuh dari sepeda motor. Banyak bang, kurang lebih 10 kereta untuk 10 kereta lebih itu ada. Dan tiba-tiba mereka gini kan senjata tajam. Tengok setiap kereta, setiap yang dibonceng megang senjata tajam, celurit, bermacam-macam lah. Ketusukannya di bagian mana kak? Dada sebelah kiri dekat jantung, makanya nggak bisa. Istri korban berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku yang diduga komplotan geng motor yang selama ini sangat meresahkan warga. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Selebgram Chandrika Cika dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Cika diperiksa sebagai saksi kasus pengeroyokan yang melibatkan bos PS Store Putra Siregar dan artis Rico Valentino. Didampingi kuasa hukum, selebgram Chandrika Cika penuhi panggilan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terkait pengeroyokan pria bernama Nur Alamsyah di sebuah kafe di Kebayoran Baru. Pengeroyokan melibatkan pengusaha PS Store Putra Siregar dan artis Rico Valentino hingga jadi tersangka. Usai diperiksa, Cika bungkam saat ditanya oleh awak media. Namun kuasa hukum menyatakan Cika dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. 20 pertanyaan, terus sudah dijelaskan seluruhnya, nanti pihak berwajib yang bisa klarifikasi. Pokoknya kita udah menuntaskan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik untuk datang dalam memberikan klarifikasi. Cika? Kejadian mungkin gimana Cika? Mbak, tadi pertanyaan berapa jawaban bang? Pertanyaannya bang, berapa pertanyaan bang? 20 pertanyaan. Ayo, minta jalannya mas. Putra Siregar dan Rico Valentino ditahan 20 hari di Polres Jakarta Selatan setelah menjadi tersangka pengeroyokan. Keduanya mengeroyok seorang pria bernama Nur Alamsyah di sebuah kafe di Senopati 2 Maret lalu. Putra dan Rico terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kolonel Priyanto, penabrak sejoli di Nagrek, Jawa Barat, dituntut hukuman penjara seumur hidup. Priyanto dinilai bersalah melakukan pembunuhan berencana, penculikan, dan pembuangan mayat. Oknum TNI penabrak sejoli di Nagrek, Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman penjara seumur hidup. Tuntutan dibacakan auditor militer di Pengadilan Militer Tinggi 2, Jakarta, Kamis siang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kolonel Infantri Priyanto NRP 119400 1333 0570 tersebut dengan pidana pokok penjara seumur hidup. Selain menuntut terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup, auditor juga memohon kepada hakim agar terdakwa dipecat dari TNI AD. Auditor meyakini terdakwa melakukan seluruh perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan. Seperti diuraikan tadi, sebetulnya dia punya waktu berpikir untuk mengurungkan semua niatnya melakukan pembunuhan ini atau membuang mayat atau membuang saudara Hadi ini. Kan butuh jeda selama 5,5 jam dari Limbangan sampai ke jembatan Kalitanjung. Nah, untuk memberikan cukup waktu seharusnya untuk mengurungkan, tapi yang dilakukan malah justru membuang kedua korban. Auditor juga menilai terdakwa seharusnya masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa kedua korban usai kecelakaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Tabrakan mobil dengan kereta api di perlintasan kereta Rawageni Depok berbuntut panjang. PT KAI akan menuntut sopir minibus karena kecerobohan yang menyebabkan gangguan perjalanan kereta api. Tabrakan antara kereta api dengan sebuah mobil di perlintasan Rawageni Depok, Jawa Barat menyebabkan kerusakan pagar pembatas sepanjang rel kereta. Agar kejadian serupa tak terulang lagi, PT KAI menutup perlintasan kereta api Rawageni. Bukan itu saja, PT KAI juga akan menuntut sopir mobil karena tidak mendahulukan perjalanan kereta api sehingga menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan dan rusaknya sarana. Sementara itu, sopir minibus Ahmad Yasin membantah tuduhan dan mengaku tidak bersalah. Yasin melintas karena pintu perlintasan terbuka. Nggak ada palang pintu yang turun. Saya tuh udah sempat lewat beberapa meter gitu kan. Saya putar balik karena mengikuti arah map kan. Begitu saya balik, ya kan palang pintu tuh memang terbuka. Kecelakaan pada Rabu pagi menyebabkan kerusakan fasilitas kereta api dan gangguan perjalanan kereta api Bogor-Jakarta. Akibatnya sejumlah penumpang terlantar. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Terdakwa kasus pornografi Francisca Chandar Novitasari alias Siskae dituntut 1 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Siskae bersalah mengunggah dan memproduksi konten pornografi. Jangan diundur hari Kamis ya. JPU menilai Siskae melanggar undang-undang tentang pornografi. Siskae langsung mengajukan pledoi meminta Hakim Pengadilan Negeri Wates meringankan tuntutan jaksa. Menurut kuasa hukum Siskae, ada 3 poin yang dapat meringankan Siskae, diantaranya masih kuliah. Siskae diseret ke pengadilan lantaran mengunggah konten porno di media sosial. ...23 orang yang merupakan pasangan di luar nikah terjaring razia Satpol PP di Hotel Melati Padang, Sumatera Barat. Hotel diduga jadi lokasi prostitusi online. Sebanyak 23 orang yang merupakan pasangan di luar nikah terjaring razia Satpol PP di Hotel Melati Dobi Padang, Sumatera Barat. 1 peleton personil Satpol PP dikerahkan untuk menggerebek dan merazia seluruh kamar yang dicurigai digunakan sebagai lokasi bisnis prostitusi online anak di bawah umur. Satu persatu pasangan di luar nikah dijaring petugas. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti alat kontrasepsi di kamar hotel. 23 orang terdiri dari 11 wanita, laki-lakinya 11 laki-laki, 12 perempuan. Ya, ada himbauan untuk masyarakat, Pak? Himbauan kepada masyarakat atau pengusaha yang ada di Kota Padang, kami meminta supaya bulan suci Ramadan ini betul-betul kita sucikan di dalam persoalan maksiat yang ada di Kota Padang. Razia ini digelar berdasarkan hasil laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas maksiat selama bulan suci Ramadan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ratusan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang berlomba-lomba menanam kebaikan di momen bulan suci Ramadan. Salah satu kegiatan yang dilakukan mereka di bulan penuh ampunan ini adalah One Day One Juz, 1 hari hafal 1 juz ayat suci Al-Quran. Inilah sepenggal potret di balik jeruji kehidupan ratusan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Di momen bulan suci Ramadan, dimanfaatkan mereka berlomba-lomba tanam beragam kebaikan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah One Day One Juz atau 1 hari napi wajib hafal 1 juz bacaan ayat Al-Quran. Yang menjadi pengajar atau guru ngaji juga sesama warga binaan lapas. Sudah 50 narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang diwisuda dan mendapat sertifikat pendidikan dai oleh Majelis Ulama Indonesia. Ya, menurut saya sangat-sangat bagus, Pak, buat meningkatkan iman di sini, buat pribadi menjadi diri lebih baik. Suatu saat saya
pembinaan pemasyarakatan khususnya yang sedang melaksanakan kegiatan santri, ya, belajar santri, dan di sini ada sekitar 200 warga binaan untuk mengikuti santri. Ya. Warga binaan Lapas Kelas Tangerang bercita-cita bila kelak bebas akan menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan juga bangsa. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Keluarga manusia gerobak histeris saat razia PMKS di Menteng, Jakarta. Informasinya usai jeda.